Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati dan mempedomani firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP. Tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal ke-6 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Sebagai ayat pendamping renungan yaitu ayat pertama. Beginilah firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Tema renungan kita adalah pelayanan kasih mengiringi pekabaran Injil. Sahabat renungan Salom, ada peribahasa kita mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Arti peribahasa ini adalah sama-sama menderita, sama-sama berbahagia. Peribahasa ini memberi nasihat betapa pentingnya kita harus saling mengasihi agar kita dapat bekerja sama dan saling menolong. Maka dengan demikian kita dapat mengatasi kesukaran-kesukaran, mengatasi penderitaan, kemudian dapat bersama-sama bersukacita. Sahabat renungan Salom, setelah rasul-rasul menerima pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, rasul-rasul itu bertekun memberitakan Injil di Serambi Salomo di Bait Allah, menjelaskan kepada orang-orang Yahudi yang datang beribadah bahwa Yesus yang telah bangkit dari kematian, dialah juru selamat umat manusia. Roh Kudus memberkati pekabaran Injil itu. Banyak dari antara orang Yahudi yang mendengarkan pengajaran rasul-rasul itu menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Mereka yang merindukan kepastian keselamatan jiwanya dengan sukacita menerima Injil dan mereka dibaptis ke dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat. Dalam waktu yang relatif singkat, ribuan orang Yahudi telah percaya kepada Yesus Kristus. Merekalah jemaat perdana sebagai buah pekabaran Injil di Yerusalem. Sahabat renungan Salom, cara hidup jemaat pertama itu senantiasa tekun bersekutu mendengar pengajaran rasul-rasul untuk meneguhkan iman mereka. Mereka tekun berdoa dan mereka beribadah. Jemaat itu sehati sejiwa, saling mengasihi dan bermurah hati untuk menolong jemaat yang hidup dalam kemiskinan. Jemaat yang memiliki kekayaan dengan sukacita memberi dari kekayaannya untuk membantu yang berkekurangan. Bahkan ada yang menjual tanah atau menjual rumahnya, dan hasil penjualan itu mereka serahkan kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada jemaat yang berkekurangan sesuai dengan keperluan mereka. Dengan demikian jemaat dapat merasakan sukacita bersama. Akan tetapi dalam pembagian keperluan hidup kepada keluarga yang berkekurangan itu, para janda dari keluarga Yahudi berbahasa Yunani merasa terabaikan dibandingkan dengan pelayanan kepada keluarga Yahudi yang berbahasa Ibrani, sehingga terdengarlah sungut-sungut di tengah-tengah jemaat pada masa itu. Hal itu terjadi karena belum ada
pelayan diakonia yang menangani pembagian bantuan kasih itu. Sedangkan para rasul memusatkan perhatian pada pelayanan pengajaran firman, baik dalam persekutuan jemaat maupun kepada orang-orang Yahudi yang belum percaya. Sungut-sungut bila tidak segera diatasi dengan tepat dapat menjadi benih perpecahan dalam jemaat. Maka menyikapi sungut-sungut itu, para rasul mengumpulkan jemaat, mengajak jemaat untuk mencari solusi yang terbaik. Para rasul memberi pandangan bahwa mereka harus memfokuskan perhatian pada pekabaran Injil. Maka harus dipilihlah dari kalangan jemaat 7 orang yang dikenal berperilaku baik, yang beriman, penuh roh dan hikmat, untuk diangkat dan diteguhkan oleh para rasul melaksanakan pelayanan diakonia dalam jemaat dengan baik. Pandangan para rasul itu diterima jemaat dengan baik dan dipilihlah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Ketujuh orang yang dipilih itu, merekalah yang menjalankan pelayanan diakonia dengan tulus hati. Maka hilanglah sungut-sungut, jemaat merasa bersukacita. Para pelayan diakonia itu juga dipakai oleh Roh Kudus memberitakan Injil, mendukung kesaksian para rasul-rasul, sehingga firman Tuhan semakin cepat tersebar dan jumlah orang-orang percaya terus bertambah. Dan sejumlah besar imam menerima Yesus dan bergabung dengan jemaat. Pelayanan kasih mengiringi pekabaran Injil, sehingga dalam jemaat terbina kasih dan sukacita bersama. Sahabat Renungan Salom, salah satu muatan dari pengajaran Injil adalah agar kita melakukan kemurahan hati kepada sesama, baik dalam jemaat, demikian juga yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus mengatakan, "Hendaklah kamu bermurah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Allah Bapa telah bermurah hati mengasihi kita. Allah Bapa memelihara hidup kita, memberi keselamatan, memberi kesehatan, memberkati kita bekerja, mencukupkan kebutuhan hidup, juga memberi berkat berkelimpahan bagi kita. Bukan hanya berkat materi, tetapi Allah juga menganugerahkan berkat rohani, ada hidup kekal bagi kita di dalam anaknya Yesus Kristus Juru Selamat kita. Oleh karena itu, sebagai buah rasa syukur dari kita, maka kita pun harus bermurah hati kepada sesama, baik di dalam jemaat maupun kepada orang di sekitar kita. Bermurah hati untuk menolong saudara yang dalam kekurangan kebutuhan hidup. Sahabat Renungan Salom, roh zaman ini mempengaruhi pikiran dan hati manusia sedemikian rupa, sehingga banyak orang tidak mau peduli terhadap keluhan, kesusahan orang lain di sekitarnya. Meski mereka memiliki kemampuan materi untuk menolong, tetapi hati mereka tertutup sehingga mereka tidak mau menolong. Kita terpanggil untuk melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan kita, seperti melakukan kemurahan hati tersebut. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 disampaikan nasihat yang penting bagi kita. Dikatakan, "Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan bagi Allah." Jadi jemaat sekalian, pelayanan kemurahan hati menolong sesama bukan saja mendatangkan sukacita dalam persekutuan kita atau sukacita di tengah masyarakat, tetapi juga sebagai korban atau persembahan kita yang berkenan bagi Tuhan Allah.
Baiklah kita giat melakukan pelayanan kasih dan pelayanan kemurahan hati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar, memberkati dan memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Malam hari ini kami telah mendengar firman-Mu, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Berilah hikmat dan kuasa bagi kami untuk menaati firman-Mu. Firman-Mu lah yang meneguhkan iman kami, agar kami bermurah hati, saling menolong, saling mengasihi. Berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau yang isolasi mandiri. Berilah mereka kesehatan, agar mereka segera pulih dari penderitaan atau sakit mereka. Berilah penghiburan bagi mereka yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan perbaharui semangat hidup kami untuk melanjutkan pekerjaan dan usaha kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.